Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rangka belasan sepeda motor yang sering melintasi banjir rob di Demak korosi atau karatan. Kondisi kesehatan Joko Widodo semakin membaik setelah sebelumnya mengalami alergi. Akibat ulah jamaah haji Indonesia, air Zam-Zam dari Mekah terbuang sia-sia. Memanfaatkan momen hari bebas kendaraan di akhir pekan dan perayaan HUT ke-79 Bayangkara, sejumlah warga di Grobogan ramai-ramai turun ke jalan. Layanan kesehatan gratis hingga perpanjang surat izin mengemudi menjadi incaran. Berbeda dengan hari biasa, Jalan R. Suprapto Purwoda di Grobogan ini ramai dengan warga dan polisi. Bukan karena ada razia, namun karena adanya perayaan HUT ke-79 Bayangkara. Warga dengan sukacita mengincar layanan kesehatan gratis, layanan SKCK, layanan lapor polisi, layanan perpanjang SIM A dan C, dan layanan perpanjangan pajak kendaraan. Acara semakin meriah karena ada senam bersama pengunjung di hari bebas kendaraan. Perpanjangan SIM A. Cepat kilat. Udah. Kalau di sana kan pendaftaran dulu, kalau di sana juga cuma kan belum sempat. Assalamualaikum. Kita di sini ada melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan terhadap masyarakat dari asam urat, keluhan-keluhan kesehatan kita ada. Kemudian kita juga bikin terkait dengan SKCK bagi masyarakat yang merasa kehilangan dan lain-lain kita ada. Termasuk juga sosialisasi 110. Kemudian lanjut sebelahnya kita juga melaksanakan kegiatan perpanjangan SIM keliling, dalam arti kita perpanjangan. Jadi masyarakat cukup membawa SIM-nya bisa diperpanjang di sini. Termasuk juga di sini juga pembayaran terkait dengan pajak atau STNK. Tak hanya warga, polisi pun juga bergembira melihat antusiasme masyarakat. Rencananya mobil layanan perpanjang SIM akan dibuat berkeliling terutama ke lokasi yang jauh dari kantor layanan SIM. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Isak tangis mewarnai kedatangan jamaah haji di Grobogan kemarin. Mereka tidak kuasa menahan air mata setelah berpisah selama 1 bulan lebih. Ada yang berbeda di pendopo Kabupaten Grobogan kemarin. Ratusan orang menunggu kehadiran para jemaah haji kloter 37 di balik pagar dengan sabar. Bus belum tiba, namun sejumlah orang sudah tak kuasa menahan haru. Rasa kangen setelah berpisah 1 bulan lamanya dengan keluarga tercinta membuat mereka sabar menunggu di luar pagar pendopo. Isak tangis pun pecah begitu para jemaah haji tiba. Total ada 895 jemaah haji asal Grobogan yang berangkat ke Tanah Suci. Jumlah itu dibagi menjadi 4 kloter. 3 kloter sudah kembali ke Grobogan sejak Minggu malam dan 1 kloter tiba tadi malam. Jadi kloter 35, 36, 37 sudah bisa kembali. Kalau yang Tanazul ada 2, Tanazul dalam arti itu masih dirawat di rumah sakit di Jeddah. Bapak Hermi dan Ibu siapa lagi lupa di daerah timur Radenan dan Naringa. Dari kloter berapa itu, Pak? Itu kloter 36 dan 2. Jadi kita Tanazul 2, kemudian yang meninggal 1 di Kabupaten Grobogan. Sejauh ini ada 1 jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci dan ada 2 yang masih dirawat di sana. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Jemaah haji yang akan pulang ke tanah air meski sudah berulang kali dilarang, masih saja banyak yang bandel membawa air Zam-Zam di dalam koper. Modusnya beragam, dibungkus dengan lakban sampai menggunakan kain ihram. Satu persatu koper jemaah haji di-scan di mesin pemindai X-ray sebelum diangkut ke bagasi pesawat. Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja ada jemaah yang bandel membawa air Zam-Zam.
Koper pun dibongkar paksa petugas. Meski sudah dilapisi dengan lakban atau kain dengan harapan tidak terdeteksi, mesin X-ray akan dengan mudah mengenali cairan di dalam koper. Air zam-zam itu para jemaah itu berbagai cara, ada yang dimasukkan ke dalam kain ihram, ada yang dimasukkan ke dalam sajadah dilipat. Namun demikian di sini akan tetap ketahuan karena ada proses X-ray. Di X-ray itu semua air hatta itu cuma 100 mili akan ketahuan dan akan dikeluarkan. Akibat ulah sebagian jemaah haji, air zam-zam pun akhirnya terbuang sia-sia. Ini cuma tumpukan sampah botol plastik yang dikumpulkan dari koper milik jemaah haji asal Indonesia. Larangan membawa air zam-zam termasuk dalam aturan keselamatan penerbangan internasional. Jemaah juga dilarang membawa power bank di dalam koper, rokok di atas 200 batang atau bahan kimia berbahaya lain. Ingat ya, ini bukan aturan formalitas, melainkan prosedur keamanan internasional. Nah, jemaah tidak perlu khawatir. Setiap orang akan memperoleh 5 liter air zam-zam yang akan dibagikan saat tiba di asrama haji. Nabil Abiyasyah melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Jutaan orang di bumi kini memeluk agama Islam. Tahukah Anda jika mulanya perjalanan Islam dimulai dari sebuah tempat kecil di sebuah gunung di Mekah, Arab Saudi. Lokasinya bernama Gua Hira, tempat ayat Al-Quran pertama kali diturunkan. Rekan Nabil Abiyansyah mengajak kita jalan-jalan ke sana. Gua Hira berada di sebuah gunung di Mekah, Arab Saudi yang diberi nama Jabal Nur atau berarti Gunung Cahaya. Lokasinya berada 6 km dari Masjidil Haram. Untuk sampai ke Gua Hira hanya ada satu cara, yaitu berjalan kaki dari kaki Jabal Nur. Nah, saat ini tuh masih pukul sekitar jam 2:30 pagi. Tapi lihat, udah banyak banget pengunjung lain juga yang akan naik ke atas subuh-subuh seperti ini. Karena ngejarnya adalah untuk nanti melihat matahari terbit. Katanya indah dari atas. Peziarah hanya diperbolehkan mendaki ke Gua Hira dari pukul 4 sore hingga jam 11 siang saja. Dan betul, malam hari adalah waktu paling cocok naik ke Gua Hira. Salah satu alasannya menghindari panas terik kota Mekah. Jalanan menanjak menjadi tantangan peziarah. Butuh fisik yang baik untuk bisa sampai ke atas. Gua Hira berada di ketinggian sekitar 600 meter. Meski baru mendaki sebentar sudah cukup menguras energi. Semangat saya mengalahkan rasa lelah. Rasa ingin tahu melihat langsung Gua Hira menjadi bahan bakar. Bukan hanya saya, tapi para peziarah lain. Semakin mendekati Gua Hira, semakin sulit juga saya melangkah. Selain jalanan yang juga semakin curam, di sekitar Gua Hira sudah dipenuhi oleh peziarah. Setelah sabar berdesakan, saya pun akhirnya sampai di area Gua Hira. Ya, tadi saya sudah jalan sekitar lebih dari 1 jam. Akhirnya saya sudah dekat dengan Gua Hira. Dan ini adalah lokasinya. Dan terlihat memang saat ini tuh antriannya cukup panjang sekali untuk bisa masuk ke dalam Gua Hira. Dan disinilah wahyu pertama turun dan dimulainya perjalanan kenabian dari Rasulullah Muhammad SAW. Takjub. Dari ruangan kecil yang tertutup batu besar inilah suara kebenaran itu dimulai. Rasulullah pertama kali menerima wahyu di usia 40 tahun. Dan di gua inilah turun 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Ya, sambil merenungi perjalanan Nabi, saya berdiam sejenak menikmati indahnya matahari terbit menyinari kota Mekah. Cahaya ini juga menjadi tanda saya harus segera turun dari puncak Jabal Nur agar tidak terkena panasnya matahari. Lalu, pesan apa yang bisa diambil dari peziarah saat berkunjung ke Gua Hira? Jadi Gua Hira itu tempat ziarah belaka. Tidak ada di dalamnya itu bagian dari ritual ibadah haji. Dari gua yang sempit itulah agama baru lahir, yaitu agama Islam yang mengubah dunia, mengubah peradaban. Maknanya adalah bahwa kebesaran Islam yang sekarang kita rasakan itu dimulai dari ruang yang sempit itu. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai kebesaran, untuk mencapai kemuliaan, itu harus ada perjuangan. Berkunjung ke Gua Hira menjadi perjalanan spiritual luar biasa. Banyak makna yang bisa diambil dari sini, meski hanya melihat sebuah gua kecil di antara bebatuan. Nabil Abiyasyah melaporkan dari Mekah, Arab Saudi.